Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 7, kita udah ada di semester 2 ya sekarang ya. Sebelum memulai pelajaran fikih, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa dimulai dengan surat Al-Fatihah. Berdoa surat Al-Fatihah. Mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Selanjutnya, mari kita buka buku masing-masing ya, dan alat tulis. Di sini pada semester 2 yaitu ada di bab 5 ya. Bab 5 itu mengenai sholat Jumat. Ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Yang laki-laki pasti tahu, dan perempuan juga harus tahu ya. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat sesudah khutbah pada waktu zuhur pada hari Jumat. Nah, itu hukumnya juga khusus untuk laki-laki itu fardu ain ya. Hukum sholat Jumat itu fardu ain, tuh kan ya, fardu ain untuk laki-laki. Artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka dan tetap di dalam negeri, perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Jadi yang wajib itu laki-laki harus sholat Jumat ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ayo dibaca, dibuka surat Al-Jumu'ahnya. Dibaca bersama, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, yang dimaksud dengan jual beli itu ialah segala pekerjaan selain dari urusan sholat. Jadi kan kebanyakan orang tuh berjualan ya, bekerja. Nah, itu harus ditinggalkan dulu. Kalau udah waktunya sholat Jumat, ya harus segera ke masjid menunaikan sholat Jumat. Nah, ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Al-jumu'atu haqqu wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Riwayat Abu Daud wal Hakim. Sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 macam orang. Yang pertama, hamba sahaya yang
yang dimiliki, yang kedua perempuan, yang ketiga anak-anak, dan yang keempat orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Nah, berikutnya syarat-syarat wajib sholat Jumat. Ayo ditulis syarat-syarat wajib sholat Jumat. Itu ada 6. Yang pertama, Islam. Tidak wajib atas orang non-Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Tidak wajib sholat Jumat atas anak-anak. Yang ketiga, berakal. Tidak wajib Jumat atas orang gila. Dan yang keempat, laki-laki. Laki-laki. Tidak wajib Jumat atas perempuan. Yang kelima, sehat. Tidak wajib Jumat atas orang sakit atau berhalangan. Yang keenam, tetap di dalam negeri. Tidak wajib Jumat atas orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi syarat wajib Jumat itu ada 6. Lalu selanjutnya syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah dijadikan waton, tempat-tempat baik di kota-kota maupun di kampung-kampung, desa-desa. Maka tidak syah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja. Jadi harus benar-benar warga di situ, diam di situ ya. Jadi kalau hanya mampir-mampir saja mah tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Di masa Rasulullah SAW dan di masa sahabat yang 4, Jumat tidak pernah didirikan selain di negeri yang penduduknya menetap. Ya. Yang kedua, berjamaah. Karena di masa Rasulullah SAW sholat Jumat tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jamaah menurut pendapat sebagian ulama sekurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki dewasa. Tuh, udah menetap di tempatnya, di desanya atau di kotanya, terusnya sekurang-kurangnya itu berjumlah 40 orang laki-laki ya. Dan sebagian lagi berpendapat cukup dengan 2 orang saja, karena 2 orang pun sudah dapat dikatakan berjamaah. Kalau nggak ada banget nih orangnya, ya dua orang juga nggak apa-apa. Yang ketiga, hendaknya dikerjakan di waktu zuhur. Iyalah sholat Jumat itu waktunya pas sholat zuhur. Lalu yang keempat, hendaklah didahului oleh 2 khutbah. Nah, ini ada hadis riwayat Ani Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati qa'iman khutbataini yajlisu bainahuma, riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 khutbah pada hari Jumat dengan berdiri dan beliau duduk di antara 2 khutbah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu berikutnya khutbah Jumat. Rukun 2 khutbah Jum'ah. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Keterangannya adalah amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah. Sebagian ulama berkata bahwa sholawat ini tidak wajib, berarti bukan rukun khutbah. Yang ketiga, mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat dengan takwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada pendengar sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, baik urusan agama maupun urusan dunia seperti ibadah, kesopanan, pergaulan, perekonomian, pertanian, siasat, dan sebagainya, serta bahasa yang dipahami oleh pendengar.
Yang kelima, membaca ayat Quran pada salah satu dari kedua khotbah. Yang keenam, berdoa untuk mukminin dan mukminat pada khotbah yang kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa doa dalam khotbah tidak wajib, sebagaimana juga dalam selain khotbah. Lalu ada syarat nih khutbah. Syarat dua khutbah. Yang pertama, kedua khutbah itu hendaklah dimulai sesudah tergelincir matahari. Keterangannya yaitu Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang kedua, sewaktu berkhutbah hendaklah berdiri jika mampu. Keterangannya adalah amal Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara kedua khotbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar. Hal ini berdasarkan amal Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat, hendaklah dengan suara yang keras, kira-kira terdengar oleh bilangan yang sah Jumat dengan mereka. Sebab yang dimaksud dengan mengadakan khotbah itu ialah untuk pelajaran dan nasihat kepada mereka. Yang kelima, hendaklah berturut-turut, baik rukun, jarak keduanya, maupun jarak antara keduanya dengan sholat. Yang keenam, khotib hendaklah suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khotib hendaklah menutup auratnya. Jadi harus rapi ya kalau ke masjid tuh. Jangan asal-asalan, sedal-sedul ya, harus rapi, harus wangi. Pakaiannya harus sopan ya. Pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko. Pokoknya utamakan yang putih ya, karena kita kalau putih itu identik dengan bersih, suci ya. Udah dipahami ya. Nanti minggu depan kita praktek ya. Khususnya ini laki-laki pasti udah pada bisa dong sholat Jumat. Kan setiap hari Jumat anak-anak laki-laki sholat Jumat kan ya, kecuali sakit ya. Baik, nanti kalian dicatat dulu ya materinya. Untuk minggu depan kita akan praktek sholat Jumatnya ya. Jadi kalian pelajari lebih dalam lagi materi-materinya, dicatat dulu ya biar lebih paham dan mudah diingat ya. Baik, terima kasih pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.